kita bahas adalah model-model pembelajaran inovatif. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman untuk merencanakan pembelajaran dalam kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang digunakan, termasuk di dalamnya tujuan pengajaran, tahap-tahap kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Model pembelajaran juga erat kaitannya dengan gaya belajar peserta didik atau learning style dan gaya mengajar guru atau teaching style. Fungsi model pembelajaran yaitu yang pertama, membantu dan membimbing guru dalam memilih teknik, strategi, dan metode pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang kedua yaitu membantu guru dalam mengkonstruk kurikulum, silabus, dan konten dalam suatu pelajaran atau mata kuliah. Yang ketiga, merangsang pembangunan inovasi pendidikan atau pembelajaran baru. Yang keempat, membantu membangun hubungan antara belajar dan mengajar secara empiris. Ciri khusus model pembelajaran yang pertama, rasional, teoretis, logis yang disusun oleh pencipta atau pengembangnya. Model pembelajaran memiliki teori berpikir yang masuk akal. Maksudnya, para pencipta atau pengembangnya membuat teori dengan mempertimbangkan teorinya dengan kenyataan sebenarnya, serta tidak secara fiktif dalam menciptakan dan pengembangannya. Yang kedua yaitu landasan berpikir tentang apa dan bagaimana siswa belajar atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Maksudnya, model pembelajaran memiliki tujuan yang jelas tentang apa yang akan ia capai, termasuk di dalamnya apa dan bagaimana siswa belajar dengan baik, serta cara memecahkan suatu masalah pembelajaran. Yang ketiga, tingkah laku yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Yang keempat, lingkungan yang diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat dicapai. Maksudnya, model pembelajaran memiliki lingkungan yang kondusif dan nyaman, sehingga suasana belajar menjadi salah satu aspek penunjang yang selama ini menjadi tujuan pembelajaran. Ada pula ciri model pembelajaran yang baik, yaitu adanya keikutsertaan siswa secara aktif dan kreatif yang akan membuat mereka mengalami perkembangan diri. Setelah mengetahui pengertian, ciri, dan fungsi model pembelajaran, kita beralih ke model-model pembelajaran. Yang pertama ada pembelajaran langsung atau direct instruction. Pembelajaran langsung ini menerapkan sistem di mana kedua belah pihak atau pendidik dan peserta didik berinteraksi secara langsung dan terjadi transfer informasi di satu tempat. Model ini dilakukan dengan menggunakan bantuan peragaan dan penjelasan pendidik dan digabung dengan latihan dan feedback peserta didik, yang dimana tujuannya yaitu untuk membantu mereka mendapatkan pengetahuan dan keterampilan nyata yang digunakan dalam proses pembelajaran. Ciri model pembelajaran langsung yang pertama yaitu memiliki tujuan pembelajaran dan pengaruh model pada peserta didik termasuk prosedur penilaian belajar. Yang kedua, memiliki sintaks atau pola keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, memiliki sistem pengelolaan dan lingkungan belajar model yang baik. Yang keempat, memiliki fasilitas yang memadai guna membantu demonstrasi. Yang kelima, mengikuti tingkah laku mengajar atau sintaks. Sintaks model pembelajaran langsung yang pertama yaitu menyampaikan tujuan serta mempersiapkan siswa. Peran guru yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran, informasi latar belakang pada pelajaran, pentingnya dalam pembelajaran, dan mempersiapkan peserta didik untuk belajar. Yang kedua itu ada mendemonstrasikan pengetahuan serta keterampilan. Peran guru yaitu mendemonstrasikan dengan cara yang benar atau yang baik ataupun menyajikan informasi dengan tahap demi tahap. Yang ketiga ada membimbing pelatihan. Peran guru yaitu merencanakan serta memberikan bimbingan pada pelatihan awal. Yang keempat, mengecek pemahaman serta memberikan umpan balik. Peran guru mengecek apakah peserta didik sudah
berhasil dalam melakukan tugas dengan baik dan memberikan umpan balik. Yang kelima, memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan serta penerapan. Peran guru memberi kesempatan untuk melaksanakan pelatihan lanjutan dengan perhatian khusus pada penerapan situasi yang lebih kompleks di kehidupan sehari-hari. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran langsung. Kelebihannya di mana manajemen waktu dan pembagian kegiatan pembelajaran dapat terkontrol dengan baik. Dan juga kinerja peserta didik secara individu dapat terpantau secara cermat dan teliti. Sedangkan kekurangannya, model pembelajaran ini keberhasilannya bersifat subjektif dan bergantung pada pandangan atau image pendidik pada masing-masing peserta didik. Yang kedua ada model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Model pembelajaran ini memfokuskan pada penggunaan kelompok kecil untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran ini pada dasarnya peserta didik dikondisikan dan diarahkan bekerja sama dan bertanggung jawab, memiliki sifat responsif untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pendidik. Ciri model pembelajaran kooperatif yang pertama, bersama-sama belajar dengan teman. Yang kedua, terjadi interaksi dengan teman. Yang ketiga, terlatih untuk menjadi pendengar yang baik. Yang keempat, dapat belajar atau menanyakan dengan teman sekelompok. Yang kelima, proses pembelajaran terjadi dalam kelompok yang kecil. Yang keenam, bisa saling mengajukan opini. Yang ketujuh, heterogen, maksudnya adanya kemampuan asal, suku, dan jenis kelamin yang berbeda dalam satu kelompok. Yang kedelapan, anggota pendidik dapat mengobservasi proses belajar peserta didik. Sintaks model pembelajaran kooperatif yang pertama yaitu menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Peran guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan mempersiapkan siswa untuk belajar. Yang kedua, menyajikan informasi. Peran gurunya mempresentasikan informasi kepada siswa secara verbal. Yang ketiga, mengorganisir siswa ke dalam tim-tim belajar. Peran guru memberikan penjelasan kepada siswa tentang tata cara pembentukan tim dan membantu kelompok melakukan transisi yang efisien. Yang keempat, membantu kerja tim dan belajar. Tugas guru membantu tim-tim belajar serta siswa mengerjakan tugasnya. Yang kelima, mengevaluasi. Tugas guru menguji pengetahuan siswa mengenai berbagai materi pembelajaran atau kelompok-kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Yang keenam, memberikan pengakuan dan penghargaan. Peran gurunya mempersiapkan cara untuk mengakui usaha dan presentasi individu maupun kelompok. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, kelebihannya di mana peserta didik yang berpartisipasi dalam pembelajaran kooperatif akan memiliki sikap harga diri yang lebih tinggi dan motivasi yang lebih besar untuk belajar. Sedangkan kekurangannya yaitu ada 3. Yang pertama, ada free rider atau maksudnya anggota kelompok yang hanya mengekor pada anggota lainnya tanpa mengerjakan tugasnya. Yang kedua ada diffusion of responsibility, di mana maksudnya anggota yang dianggap kurang mampu akan cenderung diabaikan. Yang ketiga ada learning a part of task specialization, di mana maksudnya apabila setiap anggota kelompok diberikan tugas untuk mempelajari materi ini, maka masing-masing anggota akan fokus pada satu materi tanpa menghiraukan materi lainnya, padahal semua materi itu saling berkaitan. Yang ketiga ada pembelajaran berdasarkan masalah atau problem-based learning. Model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang mengutamakan penyelesaian masalah umum yang lazim terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ciri model pembelajaran berdasarkan masalah.
Yang pertama yaitu belajar dimulai dengan suatu masalah. Yang kedua, pembelajaran bersifat student center. Yang ketiga, pembelajaran terjadi pada kelompok kecil. Yang keempat, pendidik atau dosen berperan sebagai fasilitator dan moderator. Yang kelima, masalah menjadi fokus dan sebagai sarana dalam pengembangan keterampilan problem solving. Sintaks model pembelajaran berdasarkan masalah. Yang pertama yaitu mengorientasi peserta didik terhadap masalah. Tugas guru atau peran guru yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran dan saran atau logistik yang dibutuhkan. Selanjutnya, guru memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah nyata yang dipilih. Yang kedua yaitu mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Peran guru, pendidik membantu peserta didik untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Tugas peran guru yaitu mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dan melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan kegiatan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Siswa dituntut untuk menjadi penyelidik yang aktif. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peran guru membantu siswa untuk berbagi tugas dan merencanakan atau menyiapkan karya yang sesuai sebagai hasil pemecahan masalah dalam bentuk laporan. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Peran guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses pemecahan masalah yang telah dilakukan. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran berdasarkan masalah. Kelebihannya, peserta didik akan memiliki kemampuan menilai diri sendiri melalui proses pembelajaran yang telah ia lalui. Sedangkan kekurangannya, apabila peserta didik tidak memiliki rasa kepercayaan bahwa masalah yang tengah ia pelajari susah untuk dipecahkan, maka ia akan merasa enggan untuk memecahkan masalahnya. Macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama ada metode proyek, di mana metode ini menggunakan proyek dan kegiatan sebagai media pembelajaran. Yang kedua ada metode eksperimen, di mana siswa melakukan percobaan tentang suatu hal, mengamati prosesnya, lalu menuliskan hasil pengamatannya. Nah, hasil pengamatannya ini dipresentasikan di depan kelas dan guru mengevaluasi. Yang ketiga ada metode tugas dan resitasi, di mana guru memberikan tugas tertentu kepada siswa agar siswa menekunkan kegiatan belajar. Yang keempat ada metode diskusi, di mana guru memberikan satu persoalan atau masalah kepada siswa, lalu siswa diberi kesempatan untuk membentuk kelompok dan menyelesaikan masalah tersebut. Nah, metode diskusi ini ada berbagai macam, ada diskusi formal, diskusi non formal, diskusi simposium, diskusi panel, dan lektur diskusi. Selanjutnya metode sosiodrama. Pembelajaran bermain peran untuk memecahkan suatu masalah yang bersangkutan dengan fenomena sosial atau permasalahan yang berhubungan antara manusia seperti kenakalan remaja atau narkoba. Selanjutnya metode pembelajaran demonstrasi, di mana penyajiannya itu guru memperagakan atau mempertunjukkan suatu proses atau situasi atau benda yang sedang dipelajari dan disertai dengan lisan. Metode karya wisata, di mana guru membawa langsung siswa kepada objek yang akan dipelajari. Nah, objek tersebut ada di luar kelas. Yang selanjutnya ada metode tanya jawab, di mana guru akan memberikan pertanyaan yang terarah. Nah, metode tanya jawab ini akan mengembangkan daya pikir siswa. Metode latihan,
di mana guru akan membawa siswa ke tempat latihan keterampilan untuk melihat bagaimana cara membuat sesuatu, bagaimana cara menggunakannya, dibuat untuk apa, dan apa manfaatnya. Lalu yang terakhir adalah metode ceramah, di mana metode ini guru akan menjelaskan secara lisan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada informasi yang kurang tepat, mohon maaf dan mohon diperbaiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.